Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pembelajaran matematika kali ini kita masuk ke bab baru ya. Kita masuk ke bab 9, ini tentang sudut. Tapi kita langsung saja masuk ke latihan 1 untuk sekaligus belajar materi-materinya. Jadi pada bab ini kita akan belajar pengertian sudut, juga mengukur sudut, lalu mengukur besar sudut dengan satuan baku, dan yang terakhir jenis-jenis sudut. Sebelum itu mari kita berdoa masing-masing seperti yang ada pada layar. Baik, anak-anak sudah bersiap ya? Kita langsung aja ke latihan 1 sambil belajar. Ini tentang nomor 1 ini tentang jenis-jenis sudut ya. Bukan jenis-jenis sudut tapi nama sudut ya. Yang nomor 1 bagian A, lihat sayang, perhatikan. Ini dia melebar. Sudut itu ada 3 macam. Yang pertama sudut lancip. Yang kedua sudut tumpul. Yang ketiga sudut siku-siku. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Sedangkan sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Nah, contoh sudut siku-siku ada di nomor 1 bagian B. Dia tegak lurus. Maka bisa dipastikan untuk yang A, dia adalah sudut tumpul karena dia melewati tegak lurusnya ya. Dan sudut C ini adalah sudut lancip. Kenapa? Karena besarnya kurang dari yang B ini. Bisa dipahami ya? Kita tulis masing-masing dulu. Lalu, yang disebut kaki sudut yang bagian A ini adalah AB dan BC. Titik sudutnya adalah B. Bagian B-nya, kaki sudutnya adalah DE dan EF. Titik sudutnya adalah E. Yang C, kaki sudutnya adalah IH dan HG. Titik sudutnya adalah H. Jadi anak-anak paham ya, yang mana yang dinamakan kaki sudut, yang mana dinamakan titik sudut. Nomor 2, perhatikan video yang Ibu buat berikut ini. Anak-anak perhatikan, lebih baik kita gunakan busur yang tipis ini. Kalau di warung nih murah nih, harganya sekitar 1000-an ya. 1000 atau 1500. Nah, bagaimana cara mengukur sudut dengan menggunakan busur? Pertama, kalian lihat titiknya, lalu sejadakan dengan ini. Nah, ini lihat. Tuh ya. Lalu, nah, lihat titik sudut. Ini titik sudut. Titik sudut kita sejajarkan dengan sudut pada busur. Lalu, angka 0, lihat 0 ini harus sejajar dengan garis yang ini nih. Nah, garis A, titik sudutnya dengan sudut, dengan titik sudut di busur. Nah, berapa besar sudut ini? Lihat, nolnya ada di sini ya. Letak 0 di sini berarti besarnya adalah nolnya ada yang di bawah. Yang di bawah berarti besar sudutnya yang di bawah juga ini besar sudutnya. Maaf, kita sesuaikan dengan titik sudut dulu. Besarnya berarti 100. Yang A besarnya 100 derajat. 100 derajat. Lalu yang B ini bagaimana? Nah, titik sudutnya kita sejajarkan dengan titik sudut pada busur. Lalu nolnya kita sejajarkan. Nah, ini sejajarkan dengan ini garis ya. Titik sudutnya kita sejajarkan dengan titik sudut pada busur. Berapa besarnya? Nah, besarnya lihat. Nah, ini besarnya ada di sini. Bu, ini di antara 30 dan 40, iya enggak? Nolnya kan yang di bawah, berarti yang dilihat ini patokannya nih. Kalian coba juga di rumah ya. Lihat, di antara 30 dan 40, berarti besarnya adalah 35. Sekarang yang C. Yang C caranya sama. Nanti kalian juga coba di rumah ya. Beli busur jangan lupa, insya Allah di warung banyak. Warung-warung. Lihat ya, kita sejajarkan dengan 0. Nolnya ada di sini. Maaf, kita balik. Titik sudut dengan titik sudut pada busur. Nah, ini lalu sejajarkan garis. Maka besar sudutnya kita akan dapat adalah
ini 50 derajat. Begitu ya. Untuk yang nomor D, supaya mempersingkat waktu, Ibu udah hitung hasilnya 90 derajat dan E 125 derajat. Anak-anak bisa coba di rumah ya. Untuk nomor 3, ada berapa sudut yang terbentuk pada gambar di atas? Nah, memang di sini akan ada banyak lebih dari 10, tapi karena di sini huruf-huruf yang ada 10. Maka bisa didefinisikan, maka itu adalah titik sudut. Karena sudut harus memiliki nama, ya kan? Ada sudut A, sudut J. Yang dinamakan sudut adalah dia adalah ujung atau titik pada suatu sudut. Nah, pada gambar di nomor 3 ini sudah ada huruf, maka itu adalah nama-nama sudut tersebut, ya. Jadi ada sudut A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, ada J, berarti ada 10 sudut. Lalu nomor 3 bagian B. Sudut manakah yang paling besar? Paling besar di sini sudah terlihat ya, ini E dan I. Tuliskan besarnya. Tadi sudah Ibu hitung besarnya 145 derajat. Anak-anak boleh ikut mencoba menghitung. Nomor 3 bagian C. Sudut manakah yang paling kecil? Ibu sudah menghitung sudut dari A sampai dengan J. Sudut yang paling kecil adalah F, besarnya 30 derajat. Ya. Sekarang yang nomor 3 bagian D. Adakah sudut yang besarnya sama? Ada ya, tadi tuh E dan I sama dia, 145 derajat. Lalu urutkan dari yang besar sampai yang kecil. Seperti yang tadi Ibu bilang, Ibu sudah ukur besar sudut masing-masing, maka didapatkan urutannya F, A, G, H, C, D, B, J, E, dan I. Anak-anak boleh ikut mencoba. Kita cocokkan jawaban kita. Nanti anak-anak bisa tulis di kolom komentar. Ibu akan aktifkan, kemarin minta maaf, Ibu juga nggak paham kenapa kolom komentarnya tidak aktif ya. Nanti akan Ibu aktifkan lagi. Kita masuk ke nomor 4. Tuliskan jenis sudut. Nah, jenis, apabila ditanya jenis, maka jawabannya adalah yang apakah dia sudut siku-siku, lancip, atau tumpul. Ya. Yang A, kalau kita lihat atau kita pakai busur, dia besarnya 90 derajat, maka dia sudut siku-siku. Yang B juga sudut siku-siku. Yang C sudut lancip, dia kurang dari 90 derajat. Yang D sudut tumpul karena dia lebih dari 90 derajat besarnya. Begitu juga dengan E, sudut tumpul. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 5. Sudut apa saja yang terbentuk pada setiap pertemuan sisi pada segitiga K, L, M di samping. Tentukan juga besar dan jenis sudutnya. Nah, besarnya berarti diminta untuk mengukur, jenisnya berarti diminta nama sudutnya apa ya. Apakah siku-siku, lancip, dan sebagainya. Kita mulai dari sudut M. Apabila ada tanda seperti itu tuh, tegak lurus ya, itu namanya sudut tegak lurus. Ada tanda garis tegak lurus, maka dispasikan sudut M, jenisnya siku-siku. Besar sudutnya 90 derajat. Lalu sudut L, dia sudut lancip, namanya jenisnya sudut lancip, besarnya sudah dihitung tadi 30 derajat. Yang K, dia juga sudut lancip karena kurang dari 90, sudah Ibu ukur, besarnya 60 derajat. Nah, perhatikan, apabila ada segitiga dengan jumlah sudut yang sudah diukur, maka jumlah keseluruhan segitiga itu adalah 180 derajat. Bisa kita buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Caranya seperti tadi. Kita yang diketahui, tadi kan yang M-nya 90 derajat. L-nya 30 derajat, 120 ya, 90 tambah 30, lalu ditambah yang tadi yang sudut K 60 derajat. Maka sudah terbukti apabila ada segitiga, seluruh jumlah sudut tersebut jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Itu sudah rumus dari sananya ya. Semoga anak-anak itu pahami dan diingat. Ingat seluruh jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Lalu Ibu ulang lagi. Besar sudut tegak lurus itu adalah 180 derajat juga. Lalu besar sudut
seluruh lingkaran. Satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Diingat ya. Baik, kita sudahi perjumpaan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.